Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Jarwak Fish. Dan bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengupdate perkembangan dari baby-baby atau anakan Canamaru yang kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Bukan 3 ding, baru 2 bulanan sudah ada 3 batch atau 3 kelompok anakan yang lahir dari induknya. Yang pertama ini adalah batch ketiga atau kelompok ketiga yang kurang lebih usianya mungkin sekarang sudah sekitar 1,5 bulan. Bisa dilihat sendiri ya, 1,5 bulan itu dari saya angkat telurnya dari kolam menetas sampai sekarang ini kurang lebih ukurannya sudah sebesar ini. Mungkin rata-rata sekitar 2 sampai 3-4 cm mungkin ada ya, karena jika kalian amati ukurannya itu berbeda-beda. Kalau menurut saya yang menyebabkan itu adalah faktor dari ikan itu sendiri. Yang ukurannya besar itu adalah ikan yang bisa mencari makan dalam jumlah yang lebih besar, dan tentunya yang ukurannya lebih kecil juga sebaliknya ya, dalam artian kalah dalam persaingan pakan. Untuk jumlah ikannya sendiri tidak saya pungkiri bahwa banyak yang tidak selamat alias mati, karena seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa Canamaru ini termasuk ikan yang rakus, dalam artian pencernaannya itu cepat banget gitu loh, sehingga ketika terlambat diberi makan, otomatis namanya ikan predator, insting untuk membunuh temannya itu ada, dalam artian kanibal ya. Sehingga yang ukurannya kecil, yang kalah saing dalam mencari makan, bakal mati terbunuh oleh temannya sendiri. Ya mungkin sekarang sisanya sekitar 30, mungkin 30-40 ekor. Tapi kalau di jumlah semuanya mungkin lebih dari 50 ya, soalnya ini kan saya taruh ke dalam 3 wadah. Wadah yang pertama yang kalian lihat ini mungkin jumlahnya sekitar 30, dengan ukuran ikan yang rata-rata berbeda ya. Kemudian ada wadah kedua atau akuarium kedua, jumlahnya cuma 10 ekor. Ini yang selamat dulu waktu telur ya, dari telur sisanya cuma 10 ekor. Ini masih batch ketiga ya, ini dalam artian sama dengan tank yang sebelumnya, dan ukurannya kurang lebih antara satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Mungkin karena jumlah dalam satu wadahnya lebih sedikit, sehingga ketika mencari makan, jatah makannya bakal lebih merata, berbeda dengan yang di akuarium pertama tadi. Kemudian ada di akuarium ketiga, ini akuarium kecil. Akuarium ini saya gunakan sebagai wadah untuk memisahkan yang kalah dalam persaingan pakan di akuarium pertama. Kalau tidak saya pisahkan tentu resikonya bakal mati ya, dan kurang lebih jumlahnya sekitar 10 ekor. Ini ikannya ukurannya kecil-kecil semua, karena memang seperti apa yang saya bilang tadi, kalah dalam persaingan pakan. Dan ngomong-ngomong soal pakan, untuk batch yang ketiga ini saya sudah tidak menggunakan kutu air. Sekarang saya menggunakan jentik nyamuk dan juga cacing sutra. Di ukuran ikan yang sudah lebih 2 cm ketika menggunakan kutu air itu boros banget, apalagi saya sendiri masih belum bisa untuk menternakan kutu air, sehingga mau tidak mau harus beli ya. Itu kalau saya beli katakanlah sehari 5.000, pasti langsung habis dalam hari itu juga, karena ya itu tadi, pencernaan baby Canamaru ini lumayan cepat, dan resiko jika telat diberi makan adalah
ikan ini bakal kanibal atau saling membunuh. Yang paling lemah pasti bakal terbunuh. Kemudian waktu itu saya coba menggunakan jentik nyamuk, saya ternak sendiri. Ternyata lumayan ribet, dalam artian resiko beternak jentik nyamuk itu ketika jentik nyamuknya terlambat untuk diangkat, otomatis rumah bakal penuh dengan nyamuk. Dan itu kalau menurut saya kurang kurang bagus lah, dalam artian kitanya sendiri harus benar-benar fokus, jangan sampai terlambat untuk mengangkat jentik nyamuk itu. Nah itulah susahnya kalau pakai jentik nyamuk. Kemudian saya menemukan alternatif baru, saya coba menggunakan cacing sutra. Dan sampai sekarang ini setelah saya amati, memang untuk ukuran ikan segini paling cocok memang menggunakan cacing sutra. Pertama dari harga ya, dari harga itu lumayan murah. Kalau tadi saya bilang kutu air saya beli 5.000, satu hari itu udah habis, besoknya udah minta lagi. Tapi kalau saya beli cacing sutra seharga 5.000, itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 3-4 hari dengan porsi makan sekitar 2-3 kali. Ya rata-rata 3 kali lah, kebanyakan 3 kali, pagi, siang, sama sore, bahkan malam kadang-kadang, bahkan yaitu sampai 4 kali. Itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 3 hari. Kemudian ketika saya menggunakan cacing sutra ini, yang saya amati pertumbuhan ikannya lumayan cepat, jauh berbeda jika dengan masih menggunakan kutu air. Mungkin bagi pecinta ikan-ikan kecil yang biasanya menggunakan cacing sutra, kan biasanya nggak cuma cana aja ya, dalam artian ikan yang mudah dikembangbiakkan kayak gapi, moli, atau cupang. Ketika diberikan cacing sutra maka pertumbuhannya akan cepat. Tapi resikonya kalau pakai cacing sutra, mungkin kalian juga tahu sendiri, otomatis harus menyediakan air yang mengalir supaya cacing sutra itu tidak busuk. Karena dari pengalaman saya sendiri, ketika wadah atau media untuk menyimpan cacing sutra itu cuma dibiarkan di air menggenang saja, nggak sampai 1 hari pasti bakal mati semua, cacingnya bakal membusuk. Ya tahu sendirilah ya, baunya seperti apa, sungguh tidak enak. Ya kelemahan cacing sutra kalau menurut saya yaitu itu tadi ya, harus di air yang mengalir. Kebetulan ini di dekat kolamnya bocor, jadi otomatis mau nggak mau supaya kolamnya tetap terisi harus dialiri air walaupun cuma sedikit ya. Dan itu saya gunakan sebagai wadah atau media untuk menaruh cacing sutranya. Oke, mungkin ini saja ya update Oke, mungkin ini saja untuk update perkembangan batch ketiga dari anakan atau baby Canamaru yang kurang lebih sekitar 1,5 bulan yang lalu berhasil beranak. Saya tetaskan, puji syukur masih lumayan banyak yang selamat, walaupun mungkin kalau dibilang dari 100%, yang selamat sekarang mungkin sekitar 20%, 20-30% dari total keseluruhan telur yang saya angkut pada waktu itu. Tapi apapun itu tetap harus disyukuri. Mungkin untuk update-nya ini saja ya. Terima kasih telah mau meluangkan sedikit waktunya untuk menonton di channel Jarwo Fish ini. Mudah-mudahan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan jika ada kritik, saran, pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.